Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Roha hagi jangon ni jolma pajiput ibana alai angko partod dinaserep dapotan hamuliaon. Orang yang rendah hati menerima pujian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan angkuh sebagai suatu sifat suka memandang rendah kepada orang lain. Tinggi hati, sombong, congkak. Ada banyak alasan seseorang bersikap angkuh. Ada yang bersikap angkuh karena ingin dipuji, ingin menjadi pusat perhatian, dan ingin terlihat baik di depan orang banyak atau ingin didengarkan oleh orang banyak. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan prinsip yang terbalik dengan hal ini. Justru orang yang angkuh akan direndahkan dan orang yang rendah hati akan menerima pujian. Tidak ada seseorang pun yang nyaman bergaul dan bersahabat dengan orang yang angkuh. Justru pada akhirnya, orang yang angkuh akan dicemooh, bukan dipuji. Tetapi orang yang rendah hati akan memiliki banyak teman dan orang lain suka bergaul dengan mereka. Dan orang yang rendah hati akan diteladani banyak orang. Apakah Anda termasuk orang yang angkuh atau orang rendah hati? Dalam hal apakah seringkali Anda bersikap angkuh? Praktekkanlah prinsip firman Tuhan yang Anda pelajari hari ini, maka berkat Tuhan akan dinyatakan bagi kehidupan kita. Semua orang tanpa terkecuali pasti suka dipuji, dihormati, dan juga dihargai oleh orang lain. Mereka tidak suka jika ada orang lain yang meremehkan, merendahkan, atau menghina. Pujian terhadap seseorang itu sangat berarti, bisa membangkitkan semangat baginya untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi dari yang telah dikerjakan. Jika seorang pemimpin perusahaan memuji pekerjaan salah satu karyawannya, si karyawan itu pasti akan semakin bersemangat dalam bekerja dan berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi perusahaannya. Sebaliknya, jika pemimpin perusahaan terus mencela dan memarahi karyawannya, menghina karyawannya, si karyawan bukannya tambah semangat tapi malah makin frustasi dan ogah-ogahan mengerjakan tugasnya, karena merasa bahwa apa yang dikerjakan selama ini tidak dihargai. Jadi pujian dapat meningkatkan mutu atau kualitas pekerjaan seseorang. Tentunya pujian yang kita berikan bukan saja pada hal-hal yang besar, tetapi juga pada hal-hal yang kecil sekalipun. Karena ketika kita memberikan pujian dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin tidak dianggap oleh orang lain, maka itu akan memberikan semangat, memberikan motivasi kepada orang yang melakukannya. Pujian juga dapat membuka hati seseorang untuk menerima teguran atau kritikan dari orang lain. Sayang, tidak semua orang memberikan pujian kepada orang lain. Hanya orang yang memiliki kerendahan hati yang mau mengakui kelebihan atau prestasi orang lain. Tanpa kerendahan hati, seseorang sulit memuji orang lain. Dengan adanya sikap rendah hati, kita bisa mengikis rasa ego kita, mau belajar dari orang lain, dan bisa memberi pujian. Hanya orang yang rendah hatilah yang dapat memuji orang lain dan mengakui kelebihannya. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati dan bukan lagi menjadi orang yang sombong atau yang angkuh. Karena manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Itu dapat kita baca di Yesaya 2 ayat 11. Sebaliknya, orang yang rendah hati dikasihi oleh Tuhan. Pemazmur berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Sahabat yang baik hati, marilah kita selalu melatih diri menjadi orang yang rendah hati dalam totalitas kehidupan kita. Siapakah kita sehingga kita menjadi orang yang angkuh atau sombong? Adakah yang kita sombongkan dalam hidup kita ini? Berbahagialah kita yang rendah hati, sebab kita dapat menerima pujian dan dengan sukacita kita memberi pujian kepada Tuhan, kepada sesama kita.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami, proseslah hidup kami, supaya kami memiliki karakter orang yang rendah hati, memiliki karakter menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami dengan sukacita di dalam kerendahan hati kami selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mengakui kelebihan, mengakui hal-hal yang dicapai oleh sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.